Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dalam dunia perang itu ada dua macam. Yang pertama adalah perang askari atau fisik ya. Yang kedua perang konsep atau ghazul fikri. Termasuk di dalamnya perang media ya. Nah, dalam Islam jika seorang itu menjadi dai dalam pengertian yang luas, maka hendaknya dia merasa dalam suatu peperangan terus sehingga penuh semangat. Memang perang ini secara fisik mungkin sudah berhenti, tapi secara pemikiran itu tidak berhenti ya. Jadi kita harus merasa perang terus ini supaya kita tetap semangat dalam berdakwah. Jangan merasa udah selesai ya. Udah selesai mah istirahat lah. Kata siapa? Ustadz Syokat ya. Ustadz Syokat waktu itu pernah menyampaikan la rohatan fi dakwah illa maut. Tidak ada istirahat di dalam dakwah ini kecuali kematian yang memutuskan. Tapi kadang-kadang kita sebagai seorang dai itu takut mati. Hujan sedikit aja nggak mau hadir. Ya. Takut sakit. Kalah duluan. Kalah duluan. Ini perangnya nggak usah diperangin dah, dia maka bare hujan kayak lulusin. Padahal kita kan ada lagunya kan ya. Ada lagunya gimana? Hujan-hujan. Hujan-hujan rintik-rintik. Pakai langkah-langkah berduri, menyusuri rawa lembah dan hutan, berjalan di antara tebing curam. Semua dilakukan demi perjuangan. Semua dilalui demi perjuangan. Apa judulnya itu? Iya. Judulnya apa tuh? Judulnya Sahar ya? apa? Sahar. Judulnya letih tubuh di jalan perjalanan. Nah ini Ada nggak di YouTube? Ada nggak? ada. Mas Korstat. Hah? Oh, Mars Korsat. Mas Oh, Korstat. apa saja? Saat hujan dan badai merasuki badan tuh, namun jiwa harus tetap Oh, enggak. karena perjalanan masih panjang. Males korsat. Ada di YouTube itu. Ada Mars Korsat. Hai. Iya, wahai tentara Allah, bertahanlah, jangan menangis walau jasadmu terluka. Baru jatuh dari motor sedikit dong terluka itu sampai sakit. Gitu. Walau jasadmu terluka. KS semua. Ini yang harus Korsat. Gitu. Ho 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 ho. Kangen deh, kangen upayanya. Orang-orang mau pas ingat. Dia mopok. Karola. Mukanya udah santai berarti mah. Nanti kalau menang lagi bang udah lagi. Ayam ceria ini mah. Ada ya sahabat azan. Kalau menang mah kita. Gimana? Ya itu Iya, iya. betul. Tentara Allah. Jadi senantiasa rindu saya itu, senantiasa. Jadi pokoknya ini peperangan itu belum selesai gitu, perang pemikiran. Makanya
bikin konten lagi, bikin konten dakwah lagi gitu, bikin kegiatan dakwah lagi gitu terus ini. Jadi kita merasa tertantang. Kalau kita sudah merasa nyaman itu akan menjadi pelemah iman kita. Gitu. Nah dari syair lagu tadi luar biasa gitu, bahwa ini adalah salah satu siasah dalam dakwah. Bahwa prinsip dakwah adalah aset utama gerakan adalah kekuatan dakwah itu tertumpu pada daya soliditas. Gitu. Kemudian daya respon terhadap keadaan dan produktivitas para kader dalam melakukan manuver dakwah. Namanya manuver kan perangnya. Ya, kalau kita nggak pernah merasa berperang ya kita nggak ada persiapan gitu. Makanya punya mad'u itu penting gitu, supaya kita berkembang terus. Punya binaan itu penting gitu. Orang yang tidak punya binaan malas baca buku lah. Apa mau disampaikan ke siapa gitu. Tapi dengan punya binaan dia akan menambah kapasitas wawasan seorang dai itu. Dan beberapa banyak nabi yang berperang bersama-sama mereka. Sejumlah besar dari pengikut mereka yang bertakwa, mereka tidak menjadi lemah tuh karena bencana yang menimpa di jalan Allah. Jadi bencana yang menimpa seperti tadi hujan, merasuk di badan gitu ya. Itu tidak menjadi lemah. Gitu. Mereka menjadi tambah kuat gitu dengan adanya ujian Allah tadi. Dan tidak lesu dan tidak pula menyerah kepada musuh. Nah, Allah menyukai orang-orang yang sabar. Sabar di sini ada sabar dalam musibah, ada sabar dalam ta'ah ya. Sabar dalam menahan maksiat. Nah, tingkatan terendah adalah sabar ketika musibah. Kena musibah gitu, kita sabar itu tingkatan paling rendah. Tingkatan kedua adalah tingkatan sabar dalam bermaksiat, meninggalkan maksiat. Dan tingkatan yang terakhir, yang paling hebat adalah tingkatan dalam taat kepada Allah. Sabar dalam taat kepada Allah. Itu adalah tingkatan yang paling tinggi. Ya kita nggak mengharapkan musibah seperti tergilir atau apa, enggak. Tapi itu ketika terjadi musibah seperti itu, ya, ada saudara kita ya, Pak Beni ya, tulis sampai ini ya. Pak siapa namanya? Ada yang itu kalau Muhoyam jalan terus ya. Kemarin ketemu waktu di Monas. Kakinya itu pakai tongkat terus. Masya Allah. Saja ya. Iya, itu. Masya Allah. Perempuan. Ada lakinya yang suaminya. Masya Allah. Nah kalau di pemerintah ini sedang menggalakkan namanya sekolah penggerak gitu kan. Nah di kita sebenarnya harus menjadi kader penggerak gitu. Jadi kita harus jadi dai penggerak gitu. Karena apa? Dai penggerak adalah sebuah kekuatan anhasirul wasail dan sifatnya hanya sebagai pendukung kesuksesan manuver dakwah para kader penggerak adalah. Dan siapkan untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang. Dengan persiapan itu kamu menggetarkan musuhmu dan musuh dan orang-orang selain mereka kamu tidak ketahui, sedangkan Allah mengetahuinya. Jadi sebenarnya kita harus merasa ada berperang sekarang, itu perang huzul fikri ya, perang pemikiran. Makanya kita harus punya tadi karya-karya yang membela Islam. Nah, pertama ya, ada 3 yang harus kita hadapi atau harus kita miliki. Yang pertama adalah
dakwah itu yang pertama harus kita yakini. Yang kedua kita bela. Yang ketiga kita dakwahkan. Gitu. Jadi kita harus meyakini dakwah ini. Jalan ini insya Allah jalan yang selamat. Terus yakin gitu, terus yakin. Gitu. Semoga kita sampai istiqomah sampai wafat itu. Menghadap Allah, ya, jalan dakwah itu. Harus diyakini. Yang kedua harus dibela. Ya kalau kita udah nggak mau hadir, kita nggak mau ini. Kalau kita itu dihadapin dengan tantangan, semua orang itu dihadapin dengan tantangan. Tapi ketika dakwah itu memanggil kita, itu kita lah yang kita pilih dakwah itu. Gitu. Semua orang pasti hadapin tantangan. Gitu. Nggak ada sampai murabinya pun menghadapin tantangan mau hadir ke tempat dakwah itu. Dibela tadi ya. Iya, dakwah yang dulu. Nah, dibela, didakwahkan lagi. Didakwahkan lagi. Itulah peran seorang kader. Harus punya moral untuk menggerakkan semua rekan-rekannya, terutama dalam keluarganya ya, untuk melakukan keyakinan dakwah tadi. Yang kedua harus membela itu. Membela itu bisa diartikan mengawal perjuangan, menyelamatkan. Gimana jangan sampai ini hilang, apalagi tadi kata berantakan lah istilahnya bilang gitu, namanya berantakan. Ini harus mengawal dan jadi pengawal juga jadi penyapu bersih gitu ya. Jadi harus jalan di dakwah nih. Gitu. Ketika kamu istilahnya ketika Anda ditugaskan di depan siap, di belakang siap, itu namanya mengawal dakwah gitu kan. Gitu. Yang ketiga yaitu seorang penggerak dakwah itu harus istiqomah tadi. Istiqomah dalam mendakwahkan Islam. Terus dakwahkan Islam pada diri kita sendiri ya. Makanya tadi kenapa saya memberikan informasi tentang minimal membaca Quran sehari 3 atau 4 ayat dan disetorkan itu dalam rangka supaya merasa ringan kita jadi istiqomah. Kalau 1 juz belum mampu ya semampunya. Tapi orang-orang di luar sana kalau lihat itu sudah 2 juz 3 juz, yang disetorin cuma 1 juz. Berarti dia punya kelebihan. Nah kita nggak usah mengejar seperti itu, kita kejar istiqomahnya aja dulu. Kita ya Allah susah benar, baca Quran sehari 1 juz itu susah. Entah kenapa ya. Padahal kalau duduk serius setengah jam ya. Lagi mah. Iya, Lenggut nah. Nah itulah 3 tugas penting yang harus dikawal ya, oleh kader dakwah. Yang pertama meyakini dakwah, membela dakwah, dan istiqomah atau menyebarkan dakwah ya, mendakwahkan. Apa yang benar tentu datangnya dari Allah, yang salah dari anak tentunya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.